Hop. Cukup di sini. Belum. Cuma juga visum. Iya, cuma juga. Tanya bang. Kamu kenapa itu melukai anak itu? Kenapa kamu melukai anak itu? Anak itu memberontak, Pak. Ah. Terus? Terus saya refleks langsung saya lukai. Ah. Padahal anak kecil, anak perempuan ya, kamu tega sekali. Panik mas, ya. Panik kenapa? Takut nanti dia teriak terus orang tuanya bangun. Makanya mulutnya Takut dibekap itu ya. ketahuan, takut ketahuan. Udah berapa kali mas seperti ini? Sebelumnya udah pernah mas? Yang kalau yang kecelakaan curas baru kali ini. Sebelumnya apa? Sebelumnya apa mas? Sebelumnya. Sebelumnya 3 kali berhasil. Apa itu? Apa? Dia mencuri uang, handphone, Di mana? Ya di sekali rumah-rumah. laptop. Di rumah-rumah. Di daerah situ juga. Enggak, beda-beda rumah. Apa rumah sasarannya rumah kosong atau apa? Ya, rumah ada penghuninya yang sedang tidur. Oh berarti kamu malam hari? Sekitar jam berapa mas? Jam 2 apa jam 3. Diawasi dulu atau gimana mas? Gambar sih. Sasarannya? Tidak langsung. Saya begitu keluar dari rumah langsung ada kesempatan langsung saya. Atau belum, apakah di saatnya juga residivis atau bukan? Ya, ini sementara Handphonemu kok handphone Oke. malah ini sisa. Ya, langsung Makassar. Sore rekan-rekan. Sore. Terima kasih atas kehadirannya dalam konferensi pers kita pada sore hari ini. Baik terkait dengan kejadian percobaan pencurian kekerasan. Ya, ini meliputi ada dray, ya, kemudian pisau, ya ini, kemudian ini baju ya. Ini baju yang digunakan oleh tersangka dalam aksinya, ya. Kemudian ini tas yang dibawanya, termasuk ini juga ada jaketnya ya. Dan ini terekam di CCTV yang ada di lingkungan tersebut. Ya. Ini yang bersangkutan pada saat melakukan aksinya dia masuk lewat jendela kaca nako ya dari bagian depan rumah. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, membuka kunci ya pintu depan itu kebetulan kuncinya nempel. Dia buka ya kan pintu itu persiapan untuk melarikan diri. Kemudian dia masuk kamar depan itu kamar yang ditempati oleh korban ya. Ini Aka ya yang anak SD. Kemudian aksinya dipergoki oleh korban ya. Ini kemudian korban dibawa, dipegang sama tersangka ya, sambil dibekap mulutnya. Kemudian diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan barang-barang berharga milik orang tua korban. Ya, kemudian selanjutnya dibawa korban itu ke bagian dapur, bagian belakang rumah. Nah, di situ korban berupaya untuk melepaskan diri. Nah, disitulah terjadi ya dari tersangka ini melukai korban dengan menggunakan pisau ini. Ya. Disandra dengan ini ya? Ya, sempat disandra, dibekap. Bukan disandra. Nah, dibekap.
mau melarikan diri terus dilukai sama dia, ya luka di bagian tangan. Ya artinya aksinya tersangka ini tidak bisa kita tolerir ya. Ini aksi yang sangat tidak terpuji dan ini ya akan menjadi perhatian buat kami dari Satreskrim Polrestabes Semarang ya terhadap pelaku-pelaku kejahatan lainnya ya yang berupaya mengganggu keamanan ya masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang akan berhadapan ya dengan kita ya. Dan untuk para pelaku-pelaku kejahatan yang lain yang coba-coba ya kita akan kejar ya sampai manapun mereka kita akan kejar, kita akan tangkap. Ditembak ya? Ya, terhadap pelaku kita lakukan upaya tegas terhadap tersangka ID ya. Terpaksa kita lakukan tindakan Januari 2020 sekitar pukul 03.15 WIB di Jalan Medoho Indah, Kelurahan Pandian Lampar, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Jadi alhamdulillah untuk tim kita dari Opsional Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku ya, pelaku dari percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut. Ya, adapun untuk pelaku inisialnya ID, 26 tahun, pekerjaan buruh. Kemudian akibat dari perbuatan pelaku ini ada korban seorang anak ya, perempuan usia 7 tahun, masih sekolah dasar kelas 2, inisial AK ya, AK. Jadi korban ini dilukai oleh pelaku ya dan mengalami luka gores, sayatan benda tajam di kedua tangannya ya. Jadi ya kita bersyukur ya untuk pelaku dalam waktu yang singkat ya kurang lebih pukul 12.00 WIB hari Jumat pada hari yang sama ini berhasil kita amankan ya, kita tangkap di kamarnya ya, di kos-kosannya yang terletak tidak jauh dari TKP ya, kediaman korban ya, dan dari tersangka berhasil kita amankan juga. Hari tersebut ya dia keluar dari rumahnya itu sekitar pukul 02.30 ya, kemudian mencari sasaran, akhirnya dipilih TKP tersebut ya, rumah di Jalan Medoho Indah. Terus penghuni rumah orang tua di mana itu? Ya. Pak? Penghuni rumah orang tuanya sedang di mana waktu kejadian? Kenapa? Orang tuanya sedang di mana pas kejadian itu? Orang tua Penghuni korban. rumah Orang tua apakah korban ada di dalam rumah ya, jadi terbangun setelah mendengar teriakan dari korban yang mengalami luka ya kan. Nah, dianya kabur, orang tuanya coba mengejar tapi nggak kena. Ya. Tadi belum sempat membawa harta ini. Ya ini pisau ini didapat dari ini ya, dari dapur. Ini miliknya ini ya, pemilik rumah ya. Orang tua korban dengan pelaku kenal Pak saling. Oke, makasih rekan-rekan. Iya, siap. Iki pek do laporan kowe lho. Ya. masukin? Sampai jumpa. Syarat aja. Oh, boleh. Enggak apa. Wah. Nang kedung panis sip engko. Wush. Muter lapangan 10 kali gitu harusnya. Ya, terus sekali langsung.